Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Ginanti Pabri dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler dan pernapasan. Lokasi jantung di dalam perikardium, di rongga mediastinum, di dalam rongga torak, tepat di belakang tulang dada atau sternum, kurang lebih 2/3 bagian terletak di sebelah kiri dari garis tengah. Jantung terletak di dalam rongga mediastinum dari rongga dada atau toraks, di antara kedua paru. Di sini letak jantungnya. Perikardium, selaput yang mengitari jantung disebut perikardium, yang terdiri dari atas dua lapisan. Perikardium parietalis, yaitu lapisan luar yang melekat pada tulang dada dan selaput paru, dan perikardium visceralis, lapisan permukaan dari jantung itu sendiri yang disebut epikardium. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat sedikit cairan pelumas yang berfungsi untuk mengurangi gesekan yang timbul akibat gerak jantung saat memompa. Cairan tersebut disebut cairan perikardium. Fungsi jantung sebagai pompa ganda agar terjadi aliran dalam pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian antara kontraksi sistolik dan relaksasi diastolik. Lapisan jantung, dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar, epikardium, lapisan tengah, miokardium, dan lapisan dalam, endokardium. Ruang jantung, jantung terdiri atas 4 ruang, 2 ruang yang berdinding tipis yang disebut atrium serambi, atrium kanan dan kiri, 2 ruang yang berdinding tebal yang disebut ventricle atau bilik, ventricle kanan dan kiri. Ini dia anatomi jantungnya. Atrium kanan berfungsi sebagai penampungan darah yang rendah oksigen dari seluruh tubuh. Darah tersebut mengalir melalui vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius yang berasal dari jantung sendiri. Kemudian darah dipompakan ke ventricle kanan lalu ke paru. Atrium kiri berfungsi menerima darah yang kaya oksigen dari kedua paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Kemudian darah mengalir ke ventricle kiri lalu ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua atrium tersebut dipisahkan oleh sekat yang disebut septum atrium. Ventricle kanan menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ventricle kiri menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua ventricle ini dipisahkan oleh sekat yang disebut septum ventricle. Peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu peredaran darah paru-paru atau peredaran darah kecil dan peredaran darah besar sistemik atau peredaran darah besar. Karena 2 sistem peredaran darah ini, sistem peredaran darah pada manusia disebut sistem peredaran darah ganda. Ini dia contoh peredaran darahnya. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah dari bilik kanan jantung menuju paru-paru dan akhirnya kembali lagi ke jantung pada serambi kiri. Pada peredaran darah kecil inilah darah melakukan pertukaran gas di paru-paru. Darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen dari alveoli paru-paru. Oleh karena itu, darah yang berasal dari paru-paru ini banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung zat sisa metabolisme dan karbon dioksida kembali ke serambi kanan jantung melalui pembuluh balik. Peredaran darah besar ini mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Peredaran darah manusia selalu melalui pembuluh darah. Oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut peredaran darah tertutup. Katup jantung. Yang pertama itu katup atrioventricular. Letaknya di antara atrium dan ventricle. Katup yang terletak di antara atrium kanan dan ventricle kanan terdiri dari 3 katup disebut katup trikuspid. Katup yang terletak di antara atrium kiri dan ventricle kiri terdiri dari 2 katup disebut katup mitral. Katup ini berfungsi memungkinkan darah mengalir dari masing-masing atrium ke ventricle pada masa diastol ventricle dan mencegah aliran balik saat sistol ventricle atau kontraksi. Diastol sama dengan pengisian, regurgitasi yaitu aliran balik, dan insufisiensi yaitu aliran yang gagal. Katup semilunar
Katup pulmonal terletak pada arteri pulmonalis, memisahkan pembuluh pulmonal dari ventrikel kanan. Katup aorta terletak antara ventrikel kiri dan aorta. Adanya katup semilunar memungkinkan darah mengalir dari masing-masing ventrikel ke arteri pulmonalis atau aorta selama sistole ventrikel dan mencegah aliran balik waktu diastole ventrikel. 3 periode kerja jantung, yaitu periode kontraksi atau periode sistole. Suatu kejadian ketika jantung bagian ventrikel menguncup, katup bikus dan trikuspidalis tertutup, katup aorta dan katup arteri pulmonalis terbuka. Akibatnya darah dari ventrikel dekstra mengalir ke arteri pulmonalis ke paru-paru kiri dan kanan, dan darah dari ventrikel sinistra mengalir ke aorta lalu ke seluruh tubuh. Periode dilatasi, yaitu periode diastole. Suatu keadaan ketika jantung mengembang, katup bikus dan trikuspidalis terbuka. Darah dari atrium sinistra masuk ke ventrikel sinistra serta darah dari atrium dekstra mengalir ke ventrikel dekstra. Selanjutnya darah yang ada di paru-paru kiri dan kanan mengalir ke atrium sinistra melalui vena pulmonalis dan darah dari seluruh tubuh masuk ke atrium dekstra melalui vena cava. Periode istirahat, waktu antara periode kontraksi dan dilatasi ketika jantung berhenti 1/10 detik. Pada waktu beristirahat, jantung menguncup sebanyak 70-80 kali per menit. Pada tiap kontraksi, jantung akan memindahkan darah ke aorta sebanyak 60-70 cc. Siklus jantung. Siklus jantung adalah kejadian yang terjadi dalam jantung selama peredaran darah. Gerakan jantung terdiri dari 2, yaitu konstriksi atau sistole dan dilatasi atau diastole. Konstriksi 2 atrium serentak dan pendek disebut sistole atrial dan diastole atrial. Lama konstriksi ventrikel 0,3 detik dan dilatasi ventrikel 0,5 detik. Konstriksi ventrikel lebih lama dan lebih kuat. Bunyi jantung. Selama gerakan jantung terdengar 2 macam suara yang disebabkan oleh katup-katup yang menutup. Bunyi pertama ketika menutupnya katup atrioventrikel, bunyi yang panjang. Bunyi kedua ketika menutupnya katup semilunar, bunyi yang pendek dan tajam. Kelainan katup disebut bunyi bising atau murmur. Sifat otot jantung. Di dalam otot jantung terdapat jaringan khusus yang menghantarkan aliran listrik. Jaringan tersebut mempunyai sifat-sifat khusus, yaitu otomatisasi, yaitu menimbulkan impuls atau rangsang secara spontan, irama atau ritme pembentukan rangsang yang teratur, daya konduksi kemampuan untuk menghantarkan, dan daya rangsang yaitu kemampuan bereaksi terhadap rangsang. Alur konduksi jantung normal. Sinoatrial node atau dekat katup. Atrioventricular node, bundle of His, Purkinje fibris. Curah jantung. Curah jantung adalah jumlah darah yang dipompakan ventrikel dalam 1 menit. Sedangkan volume sekuncup adalah jumlah darah yang dipompakan ventrikel setiap sistole. Curah jantung sama dengan isi sekuncup dikali frekuensi denyut jantung per menit. Misalnya, isi ventrikel pada akhir sistole 120 cc, isi sekuncup 80 cc. Volume akhir sistole per volume residu sama dengan 40 cc. Curah jantung pada orang dewasa lebih kurang 5 liter. Konsep patofisiologis. Trombus, embolus, aneurisma, stenosis, inkompensasi katup, pirau jantung, aterosklerosis, hipertensi, dan gagal jantung. Trombus yaitu bekuan darah yang dapat terbentuk di bagian sistem vaskuler mana saja yang menyebabkan penyempitan pembuluh. Trombus dapat terbentuk akibat cedera dinding pembuluh karena cedera sel endotel yang menarik trombosit dan mediator peradangan lainnya. Embolus adalah bahan yang mengalir di dalam aliran darah dari suatu tempat primer ke tempat sekunder. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.